Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa, mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 4 Februari 2021. Berkobar dalam hatiku, ku bilang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan sulu bagi langkah kami. Kami rindu mendengarkannya. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami telah sedia. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 147 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih-Nya. Amin. Tuhan membalut luka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luka fisik
dan luka batin pastilah membuat kita tidak nyaman, sehingga tidak ada seorang pun yang mau mengalami luka. Luka fisik dan luka hati dapat datang dalam hidup kita dan seringkali tanpa kita sadari. Luka yang membuat kita sakit, sehingga kita ketika terluka, kita ingin segera sembuh. Dan luka perlu diobati. Tapi tahukah kita bahwa obat itu dapat membuat luka kita semakin perih? Akan tetapi, jika kita ingin sembuh, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menahan rasa perih demi upaya pemulihan dan kesembuhan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita untuk terluka, tetapi Dia pun tidak membiarkan kita menghadapi luka itu dengan sendirian. Karena Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Demikian kata pemazmur. Tuhan mengizinkan umat Israel untuk terluka dengan cara mengalami penderitaan di pembuangan. Tetapi Tuhan jugalah yang memulihkan kembali keadaan Israel. Proses yang dilalui umat Israel untuk pulih tidaklah singkat dan juga tidaklah mudah. Karena itulah pemazmur sungguh sadar Allah berkuasa memelihara umatnya serta berkat kemurahan Allah sehingga umat dapat melewati semua hal itu dalam hidup mereka. Karena itu pemazmur senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Kesadaran akan keberadaan Allah dan intimasi secara pribadi tentang diri kita akan sangat menolong seseorang yang mengalami luka. Allah mengenal siapa yang sedang terluka. Allah memiliki kepedulian dalam hidup kita karena Dia tahu siapa kita sebenarnya. Keterbatasan dan kecenderungan kita ialah lari dari kenyataan, bahkan terkadang berusaha untuk menutupi semua luka. Saat kita terluka, ada celah buat si jahat untuk menyerang kita, sehingga dibutuhkan kewaspadaan. Karena itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan ingin kita memiliki keterbukaan untuk mengungkapkan semua yang kita rasakan, supaya kita dapat dipulihkan. Sebab hanya keterbukaanlah yang menjadi awal dari sebuah pemulihan. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kemarau. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak
Mari berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah, kembali kami datang kepadamu malam ini dalam ucapan syukur kami. Karena kami tahu kami ada sebagaimana kami ada semata-mata karena belas kasih-Mu. Terima kasih malam ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau membalut luka-luka kami, memulihkan dan menyembuhkan luka-luka itu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami masing-masing. Malam ini kami berdoa membawa kepadamu akan keberadaan jemaat-Mu, bahkan siapapun juga yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka senantiasa Tuhan, peliharakanlah mereka, jauhkanlah mereka dari berbagai mara bahaya, dari berbagai kuasa-kuasa kegelapan, sakit penyakit, bahkan virus corona sekalipun. Terpeliharalah kami semua dalam kasih-Mu Tuhan. Teruslah Engkau melawat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah mereka. Kuatkanlah iman pengharapan mereka. Sekiranya ada di antara mereka yang sakit karena virus corona, mampukanlah mereka untuk melihat bahwa semua itu bukanlah sebuah aib, tetapi sungguh-sungguh karena penyakit. Kami berdoa, ya Bapa, kasihani mereka. Sekali lagi, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, tindakan para medis, cinta kasih keluarga. Lebih dari itu, kiranya iman pengharapan mereka diteguhkan. Bapa, kami berdoa untuk para kepala keluarga dalam tanggung jawab mereka, yang ada di kota ini, di lokasi-lokasi, di daerah-daerah lain. Kendati berjauhan jarak dan tempat dengan keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka, kami percaya dalam doa dan harapan akan terus dipersekutukan. Karena itu kami memohon Tuhan, jaga dan lindungi mereka sebagaimana Engkau menjaga dan melindungi kami di sini. Terus mengulurkan tangan kasih Tuhan bagi anak cucu kami yang terus berjuang dalam bangku studi. Membuka jalan bagi mereka yang mencari pekerjaan, yang berjuang untuk karir yang lebih baik, yang berjuang untuk usaha yang lebih baik, bahkan juga yang merindukan pendamping hidup. Tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka pada waktu-Mu Tuhan. Bapa, berkati pula para ibu dalam tanggung jawab mereka, dalam peran mereka, mengarahkan, mendidik anak-anak mereka, bahkan juga sebagai pendoa syafaat. Lawatlah orang tua kami di usia senja mereka, kuatkan, hiburkan mereka Bapa. Terima kasih ketika malam ini, hari ini, beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Mari memberkati Febriana Ramba, Ibu Renata Febri Calunggun, Adrianto Palangiran, Lionel Andres Messi, Linda Palimbunga, Pasake Deren Toding, Firdayanti Matasak, bahkan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tetapi sukacita dan kegembiraan atas pertambahan usia mereka rasakan hari ini. Oh Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, teruslah Engkau memberkati, menopang dan memelihara mereka, memampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Bagi kepala keluarga bersama dengan istri yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka hari ini, Tuhan memberkati. Kiranya
Engkau terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Bapa, berkatilah pemimpin bangsa ini yang terus berjuang menangani pandemi COVID-19. Berkatilah saudara-saudara kami yang berjuang di tengah bencana alam, baik di Kalsel, di Mamuju, dan di mana saja. Kuatkan iman pengharapan mereka, dan jadikanlah kami sebagai saluran berkat-Mu Bapa. Oh Tuhan, malam ini kami akan istirahat. Peliharakanlah kami agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini doa kami Bapa. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.